Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna sekalian. Hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Walaupun ibadah kita tidak dilaksanakan secara langsung dan bertemu satu sama lain, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak beribadah ya. Dan hari ini kita akan beribadah bersama-sama menggunakan media video. Baik, sebelum beribadah, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat Persekutuan Teruna. Kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 3, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung duduk, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung di lembah. Baik adik-adik, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat-Mu senantiasa selalu ada bagi kami dan tidak pernah habis. Dan pada hari ini Tuhan kami ingin beribadah di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna. Biarlah Tuhan Engkau sertai, Engkau berkati ibadah kami hari ini, agar ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 23. Silakan adik-adik buka Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan kembali mengangkat pujian sebelum memasuki pemberitaan firman, yaitu dari Kidung Muda-Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu
serahkan hidupku pada bimbinganmu, dekatkan diriku kepadamu. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman, akan dilanjutkan oleh pelayan firman. Mari adik-adik kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca firman-Mu. Berbicaralah buat kami teruna-terunamu, dan kuduskan sucikan hati, roh, pikiran, dan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh teman kita Jordi. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukuman yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 hari ini memiliki judul tema sesuai dengan SBT kita adalah tentang rendahkan hati untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang sosok seorang rasul yang sudah tidak asing lagi, yaitu Paulus. Adik-adik pasti semua sudah mengenal siapa Paulus. Ayat 1 sampai 11 adalah bagian gambaran tentang pelayanan Paulus kepada orang-orang di Korintus, dan juga Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia jadikan hal untuk dia menyombongkan diri, karena semua itu hanya karena Tuhan. Ayat 6 berkata, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan.
Dari bacaan hari ini adik-adik, firman Tuhan mengajak kita sebagai teruna-terunanya untuk memahami bahwa setiap pujian yang diberikan kepada kita atas segala hal yang kita lakukan itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk memegahkan diri, tetapi itu adalah suatu anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita terima untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak karya yang bisa dia dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah kiranya setiap karya itu adalah suatu bentuk sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar dengan sosok seorang rasul yaitu Paulus, di mana lewat kerendahan hatinya nama Tuhan dimuliakan. Mungkin selama ini kita kalau mendapat pujian kita kadang-kadang suka sombong. Firman Tuhan hari ini Allah mengajak kita rendahkan hati dan sadarlah bahwa setiap pujian dan kemegahan yang kita terima dari hasil karya atau perbuatan, perkataan, pikiran kita, itu semua datangnya daripada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kiranya mengajar kita untuk semakin peka dengan firman-Nya dan kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Minggu depan ada ayat hafalannya adik-adik dari Matius 5 ayat 16. Nanti settingan menghafalnya akan diumumkan lewat IHMPT. Sebelumnya kita buka sama-sama, kakak akan bacakan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari tetap rendah hati dan muliakan Tuhan lewat hidup masa mudamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan menjadi syafaat kita minggu ini. Kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu, Bapa yang sudah berbicara buat kami lewat firman-Mu. Saat ini kami akan menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan kiranya mendengarkan dan menyendengkan telinga-Mu untuk setiap doa yang kami naikkan di dalam hati kami masing-masing sebagai teruna-teruna-Mu yang hidup di masa-masa akhir dengan penuh masalah dan pergumulan, bahkan kesulitan yang kami hadapi. Mari Tuhan dengarlah doa kami. Segala hal yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena kami masih boleh berbicara kepada Tuhan lewat syafaat kami hari ini. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan tetap menjaga melindungi kedua orang tua kami untuk boleh selalu bersyukur atas pekerjaan, atas penghasilan, atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Demikian juga kami berdoa untuk pendidikan kami dalam masa-masa yang sulit ini, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami, dan Tuhan tetap mengajar kami untuk boleh menjalani kehidupan dengan penuh syukur. Kami menyerahkan bangsa Indonesia
ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang sedang bekerja untuk menangani virus corona yang mewabah secara mendunia, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan jalan keluar. Demikian juga para aparat pemerintahan, tim kesehatan, bahkan masyarakat secara umum. Biarlah kami boleh bersama-sama bersehati untuk saling mendukung dalam masa yang sulit ini. Kami pun berdoa untuk gereja kami, GPB Maranatha Banjarmasin. Tuhan berkati para majelis jemaat, pendeta jemaat, KMJ, bahkan Pelkat dan komisi yang ada, serta pegawai-pegawai. Tuhan memberkati mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan, agar mereka tetap boleh menjalankan tugas mereka dengan kerendahan hati dan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, inilah hidup kami, para teruna-teruna-Mu, dengan segala hal yang kami hadapi lewat pergaulan kami, lewat pendidikan kami, lewat keluarga kami. Kiranya Tuhan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Untuk mekanisme persembahan kita, adik-adik menyiapkan amplop, kemudian uang persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu, amplop persembahannya bisa diberikan kepada orang tua untuk nanti disetorkan ke gereja. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu yang asalnya daripadamu juga. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini agar bisa berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini. Mari kita menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Mari kita akhiri ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya ibadah yang sudah kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap sertai kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang sudah bertugas. Terima kasih juga untuk adik-adik layan yang sudah mau mengikuti ibadah hari ini walaupun masih harus secara online. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan yang sudah diberikan ya. Adik-adik bisa kirimkan videonya ke grup PT nanti. Selain itu adik-adik,
Untuk menyambut Natal, Persekutuan Teruna juga akan mengadakan challenge. Challenge-nya adalah membuat hiasan Natal dari barang bekas. Untuk mekanisme dan kejelasan challenge ini, adik-adik bisa lihat infonya di grup. Nah, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.